Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatiara, NIM 2022 0501 02 Program Studi Perbankan Syariah atau Kuliah Analisis Pembiayaan Bank Syariah. Materi pertama yaitu penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Pembahasan pertama yaitu tentang definisi pembiayaan. Pembiayaan syariah adalah sistem pembiayaan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba dan transaksi yang tidak jelas atau spekulatif. Pembiayaan ini menggunakan kontrak yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, sistem syirkah atau bagi hasil dan penentuan nisbah bagi hasil. Yang pertama, konsep akad mudharabah dan bagi hasil. Mudharabah yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak, yakni sohibul mal sebagai penyedia dana dan mudharib sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Yang kedua ada bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian usaha yang terjadi antara bank dan penghimpun dana. Pembahasan selanjutnya tentang sistem bagi hasil profit and loss sharing. Profit and loss sharing adalah mekanisme keuangan di mana keuntungan dan kerugian dari suatu usaha dibagi antara para pihak yang terlibat berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Pembahasan selanjutnya tentang nisbah bagi hasil. Nisbah adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan pemilik dana, sohibul mal, dan pengelola dana mudharib. Bagi hasil merupakan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dilakukan baik dari sisi pengelolaan, baik investasi atau transaksi jual beli yang diberikan kepada konsumen. Selanjutnya jenis nisbah. Yang pertama, nisbah aktifah tetap. Yang kedua, nisbah at-tamwil al-wada'i. Yang ketiga, nisbah fi ihyati naqdi. Yang keempat, nisbah jariyah. Yang kelima, nisbah jumlah modal. Yang keenam, nisbah kas. Yang ketujuh, nisbah laba bersih terhadap modal bersih. Yang kedelapan, nisbah laba terhadap aktiva. Dan yang kesembilan, nisbah laba terhadap modal. Selanjutnya, nisbah untuk kegiatan funding penghimpunan dana. Bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya di bank syariah dalam investasi mudharabah, maka investor akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil berdasarkan pada nisbah yang dibuat oleh bank syariah. Selanjutnya, metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan menurut Adi Warman Karim, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan dengan cara membagi perkiraan keuntungan usaha mudharib dengan referensi tingkat margin keuntungan. Dengan demikian, nisbah bagi hasil untuk mudharib adalah 100% dikurang nisbah bagi hasil bagi bank. Pembahasan B yaitu tentang penentuan profit margin dalam pembiayaan bank syariah. Yang pertama ada perbedaan kredit dan margin. Kredit merupakan kegiatan pemberian uang atau barang kepada pihak yang membutuhkan dan mengharapkan imbalan atau upah atas barang atau uang tersebut berupa bunga, kredit, atau juga bisa pemberian prestasi kepada seseorang yang mempunyai harapan pengembalian prestasi ini dan juga disertai dengan keuntungan yang lain juga. Yang kedua ada margin. Margin keuntungan merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur aktivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berhubungan dengan penjualan dan investasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mengaruhi naik dan turunnya margin keuntungan.
Yang pertama itu dipengaruhi oleh biaya overhead. Dalam hal ini merupakan biaya yang terkait dengan operasional bank, di antaranya yakni biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya pencadangan, penghapusan aktiva produktif, dan biaya penyusutan. Selanjutnya, cost of loan fund. Yang ketiga ada profit target. Selanjutnya, mekanisme dan penetapan margin keuntungan. Bank Syariah menetapkan sistem margin keuntungan yakni pada produk pembiayaan yang berbasis natural certainty contract atau NCC, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian dalam pembayarannya baik itu dari jumlah ataupun waktunya. Dalam hal ini ada 3 variabel yang dapat mempengaruhinya, di antaranya yang pertama ada biaya overhead, yang kedua cost of loanable fund, yang ketiga profit target. Selanjutnya peranan margin keuntungan bagi perkembangan bank syariah. Margin keuntungan salah satunya yakni diperoleh dari kegiatan jual beli atau murabaha. Sampai saat ini perbankan syariah masih menetapkan produk murabaha ini sebagai produk yang dijadikan andalan yang memperkirakan mencapai 66% dari total pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Produk murabaha ini bukan hanya menjadi produk yang diandalkan bank syariah di Indonesia, namun juga di tingkat negara-negara muslim lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingginya penggunaan produk murabaha ini tentu akan banyak pula keuntungan yang akan diperoleh. Tentunya akan berpengaruh kepada perkembangan perbankan syariah. Lanjut materi kedua, yaitu tentang manajemen proses dokumentasi dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Pembahasan pertama tentang mengenai pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin. Definisi yang terjadi menurutnya mutu pembiayaan atau suatu fungsi manajemen dalam usaha untuk melakukan penjagaan dan pengamanan atas pengelolaan kekayaan bank yang lebih baik dan efisien, guna untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya tentang fungsi dan tujuan dalam pengawasan pembiayaan. Tujuan dari monitoring dan pengawasan pembiayaan tersebut, bila diperhatikan dengan teliti satu persatu, ada saling keterkaitan sehingga mempermudah untuk mengetahui terjadinya penyimpangan yang terjadi, penyebab timbulnya resiko, dan pembiayaan yang merugi. Di samping itu, kemudian ada memperkuat posisi bank dan debitur dalam menghadapi resiko-resiko mendatang. Selanjutnya teknik pengawasan pembiayaan. Yang pertama ada monitoring pembiayaan yang mencakup external information dan internal information. Yang kedua ada inspection the spot. Selanjutnya proses dan dokumentasi pengawasan pembiayaan ada 3. Yang pertama ini inisiasi calon nasabah, yang kedua investasi permohonan pembiayaan, dan yang ketiga dokumentasi pembiayaan. Materi ketiga yaitu tentang kebijakan dan teknik pembiayaan bank syariah. Pembahasan pertama, ketentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah harus memperhatikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan diikuti dalam operasionalnya. Sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan di bank syariah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kebijakan umum pembiayaan bank syariah, dan yang kedua pengambilan keputusan pembiayaan. Pembahasan selanjutnya tentang penyusunan rencana pembiayaan. Perjanjian pembiayaan di bank syariah pada dasarnya melibatkan 4 hal, yaitu yang pertama ada bank sebagai pemberi pembiayaan, yang kedua nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, dan yang ketiga objek yang dituju untuk dibayari, dan yang keempat jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. Berdasarkan 4 hal tersebut, maka bank syariah selanjutnya membuat rencana pembiayaannya.
Pembuatan rencana pembiayaan sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang akan ditempuh oleh bank syariah yang bersangkutan. Pembahasan selanjutnya tentang kelayakan pemberian pembiayaan. Yang pertama ada surat permohonan pembiayaan, yang kedua ada proses evaluasi, dan yang ketiga ada format memo dan nota penilaian. Materi selanjutnya yaitu tentang keadaan memaksa. Overmatch atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada di luar kekuasaan dan kekuatannya, sehingga ia mampu melaksanakan prestasinya, misalnya karena terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran dahsyat, karena peristiwa yang dialami oleh debitur, prestasinya tidak dapat dipenuhi. Pembahasan selanjutnya tentang fatwa dan penafsiran pembiayaan implementasinya dalam regulasi. Salah satu penyebab munculnya penafsiran yang berbeda-beda antara satu bank syariah dengan bank syariah lain adalah adanya perbedaan antara ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI yang dengan yang ada dalam regulasi Bank Indonesia. Kondisi tersebut diharapkan negara dapat diatasi karena dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diperkenalkan adanya Komite Perbankan Syariah yang bertugas menerjemahkan fatwa-fatwa DSN MUI menjadi regulasi Bank Indonesia. Materi yang keempat yaitu tentang analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Yang pertama, bagian A yaitu analisis kelayakan pembiayaan membahas tentang pengertian analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Menurut Danu Pratana 2013, analisis pembiayaan merupakan kegiatan menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Selain itu, analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Pembahasan yang kedua yaitu bagian B mengenai jenis-jenis pembiayaan. Pembahasan yang pertama tentang pengertian pembiayaan. Menurut Ismail 2011, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad perjanjian. Materi selanjutnya tentang jenis-jenis pembiayaan. Menurut Ismail 2011, pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu pembiayaan dilihat dari tujuan pengguna, terdiri dari pembiayaan investasi, modal, dan konsumsi. Yang kedua, pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, terdiri dari pembiayaan jangka pendek maksimal 1 tahun, pembiayaan jangka menengah 1-3 tahun, dan pembiayaan panjang lebih dari 3 tahun. Selanjutnya, pembiayaan dilihat dari sektor usaha seperti sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor peternakan, perikanan, dan perkebunan, serta sektor jasa dan rumah. Selanjutnya, pembiayaan dilihat dari segi jaminan. Yang pertama, pembiayaan dengan jaminan, dan yang kedua, pembiayaan tanpa jaminan. Selanjutnya, pembiayaan dilihat dari jumlahnya, terdiri atas pembiayaan retail, usaha kecil, pembiayaan menengah, dan pembiayaan koperasi. Pembahasan selanjutnya tentang pengertian pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro yaitu salah satu instrumen bisnis yang kegiatannya berupa usaha
membiayai atau pembiayaan bisnis berupa pinjaman yang diperuntukkan khusus untuk bisnis mikro yang langsung diatur oleh masyarakat middle law yang mempenghasilan menengah ke bawah supaya taraf hidupnya meningkat. Usaha mikro di sini menurut SK Menkaun nomor 4 KMK 6 2003 yaitu kegiatan produktif yang dikelola perorangan atau keluarga. Yang kedua, omset penjualan maksimal 100 juta per tahun, dan yang ketiga, maksimal 50 juta per tahun yang dilakukan. Selanjutnya, proses analisa pembiayaan. Proses analisa atau analisis pembiayaan yaitu suatu proses analisis yang dilakukan bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisa permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Bank syariah melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan mencegah secara dini kerugian terjadinya default oleh nasabah. Materi yang terakhir yaitu materi tentang pengawasan dan penanganan pembiayaan bank syariah. Pembahasan pertama tentang pengertian pengawasan bank syariah. Pembiayaan adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Selanjutnya, tujuan pengawasan bank syariah. Yang pertama, bertujuan untuk kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari dari adanya penyelewangan baik oknum dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sarana pencapaian yang ditetapkan. Yang ketiga, untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan. Dan yang terakhir, kebijakan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi dan mekanisme prosedur pembiayaan akan lebih dipatuhi. Pembahasan selanjutnya tentang pentingnya pengawasan bank syariah. Pada dasarnya, argumentasi pentingnya pengaturan dan pengawasan perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Secara mendasar, terdapat dua perbedaan penting bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama adalah adanya tuntutan jaminan bahwa dalam kegiatan usahanya, bank tidak melanggar ketentuan syariah. Dan yang kedua, sebagai konsekuensi dari pelanggaran instrumen bunga dan digantikan dengan sistem bagi hasil baik pada sisi aktiva maupun pada karakteristik resiko dan sifat hubungan antara nasabah dengan bank terlihat dari akad-akad perbankan syariah. Kedua perbedaan pokok ini mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam struktur dan sistem pengawasan perbankan syariah. Selanjutnya, pembahasan tentang pengertian pembiayaan bermasalah. Berdasarkan pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berupa yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna. Dan yang keempat, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang atau qard, dan reaksinya sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan transaksi multijasa. Selanjutnya, penyelamatan pembiayaan bermasalah.
Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipengaruhi di kalangan perbankan terhadap upaya dalam langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Selanjutnya pembahasan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan macet atau kategori golongan fee adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah atau debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, apakah ia bersikap kooperatif atau tidak. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur masih kooperatif sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara persuasif. Baik, itulah tadi pembahasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.